CS kuy. Baik lagi bersama kami kru Sinopsis. Apa kabar CS-ku? Dimanapun kalian berada, semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang manfaat. Di sini kita akan membahas sebuah alur film The Sin 2015 yang disutradarai oleh Isaac Gabaeb dan diperankan oleh Brooke Butler, Megan Holder, dan Michael Musso. Bercerita seorang remaja yang telah melakukan pesta pora di malam hari di sebuah pantai yang gak tahu nama pantai tersebut, bahkan lokasinya pun tidak diketahui. Mereka dikejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk yang mematikan yang meneror mereka satu persatu. Tidak akan lama saya ngebacot di sini. Mari kita buka kondom dulu. Apa itu kondom? Komentar random. Mantap bang, semangat terus. Semoga makin lancar menceritakan alurnya. Siap bang, terima kasih atas komenannya. Terus support channel kami bang. Oke. Untuk melaju ke sebuah filmnya, setel dulu kopi anda. Kalau gak punya kopi bisa nganyuk dulu ke warung Mami Mi. Nyalakan HPmu, gisik dulu matamu, lebarkan telingamu. Tidak juga dengan motivasinya, tetap mengeluh dan jangan pernah semangat. Hiduplah menjadi beban orang tua. Salam canda CS-ku, let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sekumpulan remaja yang sedang pesta malam di pantai. Kalau dihitung jumlah remaja ini kurang lebih dari 15 orang. Di saat berpesta, ada seorang cowok yang membuat aturan di mana mereka semua yang ada di pesta tersebut tidak boleh memegang HP sama sekali. Jadinya HP mereka dikumpulin semua di dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian ada dua cowok yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi dengan lendir. Mereka berkata benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pantai. Tanpa mereka sadari, benda aneh tersebut akan membawa malapetaka kepada mereka. Pada pagi hari, seorang cewek yang bernama Kylie bangun lebih dulu. Tidak lama dari itu, pria yang bernama Mitch juga terbangun dari tidurnya. Kylie dan Mitch yang berada di rumah penjaga pantai tersebut melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kylie yang melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tidur dengan temannya Kylie yang bernama Sanda. Dengan kata lain, Jonah sudah selingkuh dengannya. Di sisi lain, Kylie sedang melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan. Lalu, tiba-tiba burung tersebut terhisap ke dalam pasir pantai. Marsha yang nyawanya masih setengah alias lulunggu kene mencoba turun di kursi itu. Kylie langsung berteriak agar Marsha tidak menginjak pasir tersebut. Namun sialnya, Marsha terlanjur menginjak pasir itu. Kakinya Marsha secara tiba-tiba terasa berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marsha pun bingung dan panik apa yang terjadi. Saat itu pula pacarnya Rooney yang bernama Vance mencoba menolong Marsha. Ia pun melompat dari mobil itu dan seketika kakinya terasa berat sampai-sampai ia terjatuh dan dihisap oleh pasir tersebut. Melihat temannya tewas, seketika mereka berencana untuk menelepon kantor polisi. Tapi mereka baru sadar bahwa handphone mereka dikumpulin di dalam bagasi mobil. Mitch yang membuat aturan itu langsung disalahkan. Kylie pun penasaran dengan makhluk di dalam pasir ini. Ia menggunakan tangannya untuk memancing keluar. Benar saja, makhluk tersebut seperti rambut yang sangat tipis. Singkat cerita, temannya si bom-bom yang bernama Gilbert baru terbangun dan berada di dalam tong sampah. Ia pun berusaha keluar dari tempat itu dan menggoyang-goyangkannya. Lalu teman-temannya pun berteriak kepadanya dan berkata jangan bergerak sama sekali. What is it? There's something in the...
Waktu demi waktu mereka harus menunggu di tempat masing-masing dengan harapan ada orang yang menolongnya. Kemudian mereka pun baru tersadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam sudah tenggelam di pasir pantai tersebut. Dengan kata lain, di pantai ini yang tersisa cuma mereka berenam saja. Lalu Kylie melihat bongkahan semalam yang dipenuhi lendir ternyata sudah terbelah. Rooney menyadari bongkahan tersebut seperti telur yang menetas, maka dari itu makhluk aneh yang berada di bawah pasir tersebut dengan besar berasal dari telur itu. I don't believe in monsters. Yeah, I don't know about. Lalu Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang di dalam tas Marsha, dan kebetulan di belakang mobil ada papan selancar, untung bisa dipakai berjalan. Ia pun meletakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah. Hey! Saat setelah mendekati kursi, papan tersebut menggeser ke belakang dan semakin jauh. Jonah pun berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali, namun parasit-parasit itu keluar dan mau menghisap Jonah. Untungnya ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi itu. Seketika itu juga perutnya digigit oleh makhluk-makhluk tersebut. Sambil menahan sakit, Jonah pun segera membuka isi tas Marsha lalu melemparkan minumannya kepada mereka. Tetapi ketika Jonah mau melemparkan minuman kepada Mitch, tubuh Jonah mulai terasa sakit sampai-sampai lemparan Jonah pun ternepi. Rooney pun berencana untuk membuka bagasi yang isinya handphone. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang mengelakson tanpa henti. Seketika itu Rooney terpeleset sampai-sampai tangannya terjepit oleh bagasi. Ia adalah seorang penjaga pantai di tempat ini. Ia bertanya kepada apa yang dilakukan Kylie dan kawan-kawan di pantai ini yang sudah lama tutup. Lalu si Kylie memberitahu bahwa ada sesuatu di pantai ini. Lalu si penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil itu juga. Anehnya, makhluk tersebut tidak bisa melukainya. Mereka pun bertanya-tanya mengapa pria itu berjalan tanpa luka sama sekali. Karena tidak kenapa-napa, penjaga pantai itu tambah tidak percaya kepada mereka. Saat itu juga penjaga pantai menyuruh Mitch dan Kylie untuk turun dari base penjaga pantai, tapi mereka berdua tidak mau menuruti perintah petugas pantai itu. Pria penjaga pantai yang geram pun mengancam dengan mengeluarkan semprotan merica. Gak taunya kunci mobil pria itu malah jatuh di atas pasir. Ia mengambil kuncinya, namun tangannya terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Help! Kylie menyuruh petugas pantai itu untuk menyemprotkan ke dalam pasir oleh semprotan merica. Pria itu langsung menyemprotkan makhluk-makhluk yang bermunculan di dalam pasir. Sialnya, tangan pria tersebut buntung dan bercucuran darah, lalu terjatuh dan dihisap ke dalam pasir. Help me! It's pulling me down! Dari kejadian itu, Mitch pun tersadar bahwa alas kaki sangatlah penting. Ia berencana membungkus kakinya dengan handuk dan berlari di atas pasir. Saat Sanda melemparkan handuknya, Mitch terjatuh karena bongkahan kayu yang sudah rusak. Oh shit! I can't feel anything! Di sisi lain, setengah badan Gilbey terluka dan mengeluarkan banyak darah. Lalu Kylie dan Rooney pun menaruh bongkahan kayu tersebut untuk melaju ke kursi Jonah. Sanda dan Kylie berjalan di bongkahan kayu tersebut dan selamat sampai tujuan. Guys, serious? Saat giliran Rooney, ia malah terjatuh di atas pasir. Dalam sekejap, makhluk tersebut mengisap Rooney ke dalam pasir. Saat itu pun Sanda menerapkan apa yang dikatakan oleh Mitch. Saat semua kakinya dibungkus oleh handuk, ia langsung berlari ke atas mobil dan alhasil ia berhasil. I'm okay! Di sisi lain, Gilbey mulai digerogoti karena makhluk tersebut masuk ke dalam tong dan menghisapnya.
Saat itu pula Sanda terpeleset dan terbentur sampai tak sadarkan diri. Mau tak mau, Kylie dan Jonah harus menunggu sampai Sanda sadar kembali. Saat malam hari, Sanda pun terbangun dari pingsannya. Ia menemukan Skoci di dalam mobil patroli itu. Tanpa mikir panjang, Sanda melemparkan Skoci itu sampai mengembang. Satu persatu mereka pun masuk ke dalam mobil. Sialnya Jonah yang semakin parah harus meninggoy di dalam mobil. Esok harinya, seorang pria mengintip di kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Pria itu bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu satu makhluk penghisap tersebut. Dan pada akhirnya Kylie dan Sanda turun dengan tenang di atas pasir itu. Di akhir film kita diperlihatkan kumpulan makhluk berenang dan menuju pantai lainnya, dan film pun tamat.